Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 30 Juni 2023 bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung. Kita akan mengawalinya dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Dan saat ini kami bersyukur ketika kami juga boleh mendapatkan berkat rohani untuk dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang selalu menyinari kehidupan kami. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat menyatakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada saat ini adalah Body, Mind, and Spirituality. Dan firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang mewujud nyatakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, body, mind, and spirituality yang artinya adalah tubuh, pikiran, dan juga spiritualitas merupakan bagian dari kehidupan manusia secara holistik. Dalam hidup ini, kita tidak hanya memiliki tubuh yang harus kita jaga kesehatannya, tetapi juga pikiran yang mempengaruhi mental kita, dan juga ada spiritualitas yang juga mempengaruhi kehidupan kita. Satu dengan yang lain berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kita bisa saja hanya fokus pada salah satu. Kita fokus pada tubuh jasmani supaya sehat, kita olahraga, lalu kita mengabaikan spiritualitas kita, bisa saja kita tetap hidup. Tetapi kehidupan kita dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan utuh dan sebaik-baiknya. Begitupun juga dengan sebaliknya. Bisa saja kita memilih untuk fokus pada spiritualitas kita menjaga relasi kita dengan Tuhan dengan baik, tetapi kita mengabaikan tentang kondisi kesehatan kita lalai untuk dapat mengatur pola makan, apa saja yang boleh kita makan dan minum, olahraga dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tetap hidup dengan keadaan itu, tetapi mungkin kita akan mengalami masalah kesehatan. Saudara, penting bagi kita untuk melihat bahwa tiga hal ini berkaitan satu dengan yang lain. Bahwa hidup kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Ya. Kalau kita mau beraktivitas hari ini dengan menggunakan satu pakaian yang kita sudah pilih, tentu itu adalah hasil dari pemikiran kita. Ketika kita pergi ke toko ingin membeli sebuah barang, misalkan sabun ya untuk membersihkan tubuh kita pilih dari sekian banyak merek yang ada, kita pilih satu kita beli, tentu itu juga adalah hasil dari pikiran kita. Maka kita mengetahui bahwa kita harus berhati-hati dengan pikiran kita supaya kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Kalau kita memikirkan segala sesuatu yang baik, maka hidup kita akan baik. Tetapi ketika kita memikirkan segala sesuatu yang negatif, maka hasilnya hidup kita pun akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita bagaimana saat itu bangsa Israel sedang ada dalam masa pembuangan. Mereka merasa hidup mereka menderita. Mereka sudah mulai merasa lemah, letih, lesu, dan merasa seakan-akan Tuhan tidak menolong mereka. Tapi firman Tuhan menjadi sebuah penghiburan besar bagi mereka, yang mengatakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, orang-orang yang menantikan Tuhan ini menunjukkan sebuah relasi yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan berarti adalah orang yang berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Artinya, dia adalah orang yang menjaga
spiritualitasnya dengan baik. Dan orang yang seperti itulah yang akan diberikan kekuatan baru. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia akan menjadi lebih kuat untuk bisa menghadapi badai. Seperti Raja Wali yang menghadapi badai, begitupun juga manusia memiliki kekuatan baru untuk menghadapi segala badai kehidupan. Ibaratnya ketika mereka berlari, mereka tidak akan lesu. Ketika berjalan, mereka tidak akan lelah. Secara fisik, mereka juga akan dimampukan untuk mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa spiritualitas yang berkualitas akan mempengaruhi pikiran kita dan juga tubuh kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi tahu bagaimana kita harus terus menjaga kehidupan spiritualitas kita, supaya di dalam hidup ini, apapun kesulitan yang kita alami, pergumulan permasalahan yang kita hadapi, itu tidak menyurutkan hidup kita, semangat kita, tetapi justru membawa kita semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Mari kita andalkan kuasa Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita bersama-sama terus menjaga relasi yang baik dengan Tuhan, supaya pikiran dan tubuh kita pun dalam keadaan yang sangat baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan kehidupan kami yang holistik, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat menjaga segala sesuatu yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan biarlah kami juga boleh mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati dan pimpin kami di sepanjang aktivitas kami hari ini. Dan kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, dan dunia ini ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.